Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Lubuk belas kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang paling lemah lembut akan senantiasa terbuka bagi mereka yang terombang-ambing dan memiliki ketidakpastian yang diakibatkan oleh dosa yang membuat mereka menjadi orang malang. Tetapi bagi mereka yang segera menyadari dan mau bertobat, Allah yang Maha Rahim memulihkan dan menyucikannya dan melayakkan menjadi anak-anak dari terang. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berkat kebangkitan Putramu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon penuhilah kami dengan rahmat damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada Minggu Kerahiman ini, Lukas dengan jelas memberikan gambaran mengenai cara hidup jemaat perdana sebagaimana dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul. Lukas menampilkan buah-buah yang dipetik dan pewartaan yang disampaikan oleh para rasul, khususnya Petrus, mengenai peristiwa penyembuhan. Digunakan para rasul untuk mewartakan Paskah baru dan menarik begitu banyak orang untuk semakin mengenal Allah kita yang Maha Rahim, yang senantiasa terbuka bagi pendosa yang mau bertobat. Allah kita bukanlah Allah yang menghukum. Allah kita bukan orang yang membenci. Allah kita tidak pernah menjauhi mereka yang tersesat, tetapi senantiasa menunggu dengan kerahimannya bahwa Anda dan saya serta kita semua menyadari dan segera berbalik kepada jalan yang benar. Di dalam penglihatan Yohanes, sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Wahyu pada hari ini, jelas di sana dikatakan ada 7 kaki dian dari emas dan seorang anak manusia. Orang itu digambarkan berada di tengah-tengah kaki dian. Dengan kata lain, ia menjadi pusat yang mestinya dijiwai oleh Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman. Kristuslah pusat dari gereja yang hidup. Kristuslah menjadi yang utama dan tumpuan yang pertama bagi kita orang beriman. Kristus senantiasa mestinya menjadi jiwa di dalam persiaran hidup kita, yang menuntun dan menjadi terang di setiap langkah hidup kita dalam persiarahan menuju sebuah kepenuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Pada pesta kerahiman kita diingatkan untuk menjadikan Yesus sebagai andalan hidup kita. Karena berkatnya lah orang-orang berdosa mendapat kehidupan kekal. Orang-orang berdosa mendapatkan pengampunan dan memiliki kesempatan untuk berbahagia bersama Bapa di surga. Tetapi juga mungkin sebagian dari kita sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua seperti Thomas, yang tidak mudah percaya sebelum kita melihat secara nyata buktinya. Bahkan kita ingin merasakan secara langsung, benarkah luka-luka itu masih ada? Benarkah luka-luka itu betul-betul luka yang sama yang ada pada Tuhan Yesus Kristus, guru mereka?
Kita pun kadang demikian seperti Thomas masa kini, yang tidak mudah percaya sebelum Tuhan membuktikan apa yang kita ingini, apa yang kita kehendaki terjadi di dalam persiaran hidup kita. Memang beriman akan Tuhan kita Yesus Kristus akan menjadi sulit ketika kita tidak terbuka. Ketika kita hanya bermain dan percaya dengan logika kita. Beriman berarti belajar memahami apa yang menjadi rencana Allah dari firman-Nya, dari cara Dia menyapa kita, dan dari kehadirannya melalui sesama kita. Semoga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menguatkan dan juga memberikan peneguhan bagi kita semua untuk senantiasa berbalik kepada Allah yang Maha Rahim, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Allah kita itu Allah pengasih dan begitu rahim bagi setiap orang yang mau memperbaiki dirinya. Maka, jika Anda dan saya serta kita semua mau bertobat dan kembali kepadanya, percayalah, Tuhan akan memberikan keselamatan dan sukacita bagi setiap orang yang mau dibentuk, yang mau berproses, dan mau berbalik untuk menjadi anak-anak terang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.